Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mutawakil dengan NIM 2102 1150 2046 dari kelas 01 Prodi Arsitektur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester dari mata kuliah Metodologi Desain Arsitektur, yaitu mengenai perancangan rumah profesi apoteker. Yang pertama, saya akan membahas mengenai hasil wawancara terkait rumah profesi apoteker yang kami pilih. Jadi, rumah profesi apoteker yang kami wawancarai ini terletak di Jalan Daeng Tata Raya, Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah profesi ini dihuni oleh sebuah keluarga yang terdiri dari, yang pertama itu ada ayah yang berprofesi sebagai dokter, yang kedua ada ibu berprofesi sebagai apoteker, dan yang ketiga itu ada dua orang anak kecil yang masih kecil itu. Kemudian yang keempat ada seorang asisten rumah tangga. Selain itu, juga terdapat dua wanita yang bekerja sebagai penjual obat di apotek ini. Informasi lainnya kami dapatkan terkait rumah profesi apoteker ini yaitu, yang pertama adalah air yang digunakan itu bersumber dari PDAM, dan yang kedua itu memiliki sebuah mobil dan juga motor. Yang kedua itu mengenai informasi tapak. Jadi, lokasi tapak yang kami pilih untuk perancangan rumah profesi apoteker ini terletak di Jalan Rumah Sakit Islam Faisal II, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun lebar jalan yang pertama, jalan di area tapak itu dengan lebar 4 meter dan jalan utama yaitu 6 meter. Untuk jumlah jalur dan lajur, yang pertama jumlah jalur itu ada 2 dan jumlah lajur juga itu sama dengan 2. Kemudian untuk bentuk jalan setapak atau trotoar, berdasarkan survei yang kami lakukan itu tidak terdapat jalan setapak, begitu juga dengan trotoar yang ada di sekitar tapak. Untuk kontur tanahnya sendiri itu, kontur tanah yang ada di tapak kami pilih ini itu cenderung bergelombang dan sedikit tidak rata. Kemudian untuk ukuran tapaknya itu sendiri, panjang itu 15 meter, kemudian lebar ada 15 meter, dan luas total keseluruhan itu adalah 225 meter kuadrat. Kemudian untuk KDB-nya sendiri itu berdasarkan peraturan dari pemerintah Kota Makassar itu adalah 70%, kita kalikan dengan luas tapak total, maka hasilnya adalah 157,5 meter kuadrat. Kemudian ada RTH-nya itu adalah 30%, kita kalikan dengan luas total keseluruhan, hasilnya adalah 67,5 meter kuadrat, dan garis sempadan bangunannya itu adalah 3 meter. Yang selanjutnya adalah analisis matahari. Yang pertama itu adalah input. Matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Untuk area belakang tapak ini menerima cahaya matahari yang baik, pagi yang baik untuk kesehatan, dan untuk area depannya itu menerima cahaya matahari sore sehingga cukup panas. Adapun tujuan dari analisis matahari ini adalah untuk mendapatkan sebuah tapak yang memiliki kriteria di dalam penggunaan pencahayaan alami sehingga dapat mengurangi penggunaan pencahayaan buatan pada bangunan. Yang kedua adalah analisa. Alternatif pertama yaitu menanam pohon di area depan tapak atau di sisi barat tapak untuk mencegah paparan sinar matahari secara langsung. Alternatif yang kedua itu adalah pengefektifan bukaan itu pada sisi timur dan juga barat bangunan. Output. Berdasarkan survei yang kami lakukan, maka alternatif yang digunakan itu adalah alternatif yang pertama, yaitu menanam pohon di area depan tapak atau di bagian barat tapak. Selain untuk berfungsi sebagai pelindung dari paparan sinar matahari, pohon ini juga dapat berfungsi sebagai vegetasi di sekitar tapak. Yang selanjutnya adalah analisa arah mata angin. Yang pertama itu adalah input. Pada pagi hari, angin bertiup lebih kecil dari arah timur ke arah barat, dan pada siang hari, angin bertiup lebih besar dari arah barat ke arah timur. Adapun tujuan dari analisis arah mata angin ini, yang pertama, untuk mendapatkan sebuah tapak yang memiliki kriteria di dalam penggunaan pendinginan alami atau penghawaan sejuk, sehingga kita dapat mengurangi penggunaan pendingin alami seperti AC di dalam bangunan nanti. Analisa. Alternatif yang pertama adalah pengefektifan penggunaan pendingin alami dengan menggunakan cross ventilation. Dan yang kedua itu adalah memperbanyak bukaan untuk ventilasi di bagian barat dan juga utara bangunan. Yang ketiga adalah output. Berdasarkan survei yang kami lakukan, maka alternatif yang digunakan ini adalah alternatif yang kedua, yaitu memperbanyak ventilasi pada bagian barat dan juga utara bangunan, sehingga pada siang hari ini ruangan akan menjadi sejuk. Selanjutnya adalah analisis kebisingan. Yang pertama adalah input. Kebisingan sendiri berasal dari atau dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar tapak.
Kebisingan ini dapat bersumber dari yang pertama itu adalah masyarakat yang tinggal di sekitar tapak, yang kedua adalah jalan raya, dan yang ketiga adalah kendaraan seperti motor, mobil, bis kota, dan lain-lain. Adapun tujuan dari analisis kebisingan ini adalah untuk mengurangi atau meredam kebisingan yang ada di sekitar tapak. Alternatif pertama yaitu pengefektifan penggunaan bukaan pada bagian timur tapak, karena daerah sini merupakan daerah dengan tingkat kebisingan tertinggi. Alternatif yang kedua itu adalah menanam tanaman yang dapat meredam kebisingan di sekitar tapak. Yang ketiga adalah output. Berdasarkan survei yang kami lakukan, maka alternatif yang kami gunakan adalah alternatif yang kedua, yaitu menanam tanaman yang dapat meredam kebisingan seperti pucuk merah di sekitar tapak, khususnya pada bagian timur dan utara bangunan, karena tingkat kebisingan tertinggi berasal dari kedua bagian tersebut. Selanjutnya adalah analisis aroma. Yang pertama adalah input. Terdapat saluran drainase tertutup yang sudah tidak berfungsi di sekitar tapak. Terdapat tempat sampah di sekitar tapak, tepatnya itu di bagian barat tapak. Adapun tujuan dari analisis aroma ini adalah untuk mengurangi atau meminimalisir aroma yang tidak sedap yang ada di sekitar tapak. Yang kedua itu adalah outputnya. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan itu, tidak terdapat bau yang menyengat di sekitar tapak. Hal ini dikarenakan saluran drainase yang ada di sekitar tapak ini sudah tidak difungsikan lagi, sehingga tidak mengeluarkan aroma busuk. Selain itu, tempat pembuangan sampah yang ada di tapak hanya terisi oleh sampah-sampah kering seperti ranting kayu dan juga daun kering, sehingga tidak mengeluarkan bau. Selanjutnya yaitu analisis vegetasi. Vegetasi yang ada pada tapak ini berupa pohon kelapa. Pohon kelapa itu tumbuh di sisi utara tapak dan juga pada sisi barat tapak. Sebuah pohon besar juga tumbuh di sisi barat tapak bersebelahan dengan pohon kelapa tadi. Pohon kelapa sendiri biasanya berfungsi sebagai pengarah. Hal ini dikarenakan pohon kelapa mempunyai bentuk yang lurus dan tinggi sehingga sangat mudah untuk dikenali. Sementara itu, pohon besar yang tumbuh di sisi barat tapak memiliki fungsi, yaitu untuk mengurangi pergerakan angin yang berasal dari arah barat yang terlalu kencang. Selain itu, pohon besar ini juga berfungsi sebagai peneduh, serta penghasil oksigen dan juga untuk menyerap karbon dioksida. Yang selanjutnya adalah analisis utilitas. Yang pertama itu air bersih. Jalur distribusi air bersih. Jaringan air bersih ini digunakan untuk memasukkan air bersih pada bangunan yang berasal dari PDAM. Adapun alternatif penyaluran air bersih yang pertama yaitu air bersih disalurkan ke pompa air, kemudian disalurkan ke tandon air, kemudian dialirkan ke dalam bangunan. Alternatif yang kedua yaitu air bersih disalurkan melalui pompa air, kemudian langsung dialirkan ke bangunan tanpa melalui tandon air. Output. Dari kedua alternatif yang ada, maka alternatif yang baik digunakan itu adalah alternatif yang pertama, yaitu air bersih yang dialirkan melalui pompa air, dialirkan ke tandon air, kemudian dialirkan ke dalam bangunan. Selanjutnya adalah air kotor. Untuk jalur distribusi air kotor, jaringan air kotor sendiri digunakan untuk membuang atau menyalurkan air bekas pakai dari aktivitas di dalam bangunan ke saluran pembuangan di luar bangunan. Penyaluran air kotor sendiri itu adalah bak kontrol, kemudian ke resapan dan dialirkan ke riol kota. Adapun untuk penyaluran air kotor yang berasal dari kloset itu adalah bak kontrol, kemudian ke septic tank, kemudian ke resapan dan dialirkan ke riol kota. Yang selanjutnya itu adalah listrik. Untuk jalur distribusi listrik. Jaringan listrik ini digunakan untuk memasukkan aliran listrik yang berasal dari tiang listrik di sekitar tapak ke dalam bangunan melalui kabel listrik. Untuk aliran listrik sendiri itu, yang pertama adalah trafo, dialirkan ke tiang listrik, kemudian dialirkan ke kabel listrik dan dialirkan ke dalam bangunan. Selanjutnya adalah sampah. Untuk sistem pembuangan sampah. Jadi, sampah kering maupun sampah basah ini dimasukkan ke dalam plastik sesuai dengan kategorinya masing-masing. Kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sampah yang ada di sekitar tapak tadi. Sampah ini kemudian akan diangkut oleh petugas kebersihan untuk disalurkan ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan ruang. Yang pertama itu adalah ayah yang bekerja sebagai dokter. Aktivitasnya itu adalah tidur, makan, mandi, memarkirkan kendaraan, bersantai, baca koran. Adapun kebutuhan ruangnya yaitu kamar tidur, ruang makan, kamar mandi, garasi atau parkiran, ruang keluarga, dan juga teras. Untuk ibu yang bekerja sebagai apoteker itu aktivitasnya ada tidur, makan, mandi, bersantai, bekerja. Untuk kebutuhan ruangnya itu adalah kamar tidur, ruang makan, kamar mandi, ruang keluarga, dan juga ruang kerja. Untuk anak yang pertama dan kedua itu aktivitasnya hampir sama, diantaranya seperti mandi, makan, tidur, bermain. Kebutuhan ruangnya yaitu ada kamar mandi, ruang makan, kamar tidur, ruang bermain. Untuk asisten rumah tangga sendiri,
Aktivitas sehari-harinya itu adalah seperti memasak, mencuci, makan, tidur, mandi, menerima tamu. Jadi, untuk kebutuhan ruang yang dibutuhkan adalah dapur, ruang cuci, ruang makan, kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi. Untuk pegawai apotek sendiri, karena dia tidak bermalam hanya sebagai pekerja, jadi aktivitasnya itu hanyalah menjual obat dan juga memarkirkan kendaraan, sehingga ruang yang dibutuhkan hanya sedikit seperti ruangan obat, garasi, atau parkiran. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa ruangan yang harus ada pada bangunan yang akan dibuat nantinya, yaitu yang pertama ada ruang tidur sebanyak 3, ada ruang makan, ruang keluarga, ruang cuci, gudang obat, ruang untuk jualan obat, kamar mandi sebanyak 3, garasi atau parkiran, balkon atau teras, ruang tamu dan juga ruang bermain. Untuk time schedule-nya sendiri dapat Anda lihat di tabel. Yang pertama itu adalah menentukan lokasi tapak yang kami lakukan di pertemuan pertama. Ada survei lokasi dan wawancara kami lakukan di pertemuan kedua. Membuat gambar informasi tapak yang kami lakukan di pertemuan ketiga. Ada membuat analisis angin dan matahari yang kami lakukan di pertemuan keempat. Kemudian ada membuat analisis aroma dan kebisingan yang kami lakukan di pertemuan kelima. Kemudian ada juga membuat analisis vegetasi dan utilitas yang kami lakukan di pertemuan ke-6, dan ada membuat analisis kebutuhan ruang yang kami lakukan di pertemuan ke-7. Ya, demikianlah apa yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang kesalahan itu datangnya dari saya, dan jika ada kesempurnaan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.